Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Endang Mariniwati, CGP Angkatan 3 dari SDN 1 Melayu, Kota Bima. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 A9 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Ki Hajar Dewantara memiliki Pratap Triloka yang diusung olehnya, yaitu Ingarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di depan, kita sebagai guru harus memberikan teladan, sementara bila di tengah-tengah kita akan selalu membangkitkan semangat dan motivasi. Sebagai guru, di belakang kita harus memberikan dorongan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menerapkan Pratap Triloka dalam lingkungan belajar, di mana sebagai guru menuntun bagi murid. Guru harus hadir sebagai teladan, sebagai pembangkit semangat dan memberikan dorongan bagi murid yang membutuhkannya dengan menerapkan dan menghidupi Pratap Triloka akan menjadi dasar landasan bagi guru untuk mengambil keputusan terbaik yang berpihak pada murid, yang menciptakan lingkungan belajar yang positif, nyaman, dan menyenangkan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai pendidik, tentunya kita memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita yang kita yakini dan menjadi dasar dalam hidup. Terutama setelah mengikuti program guru penggerak ini, kita harus kembali berefleksi di mana nilai-nilai universal yang kita miliki dan sudah ada sebelumnya semakin diperkuat. Nilai-nilai tersebut adalah nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan tentunya berpihak pada murid. Keseluruhan nilai-nilai ini memengaruhi saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Menurut saya, apa yang saya dapatkan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching yang diberikan pendamping, fasilitator, dan instruktur dalam perjalanan proses pembelajaran dari awal modul 1 sampai saat ini sangat bermanfaat bagi saya untuk mampu mengambil keputusan yang tepat untuk saya pribadi, murid-murid, rekan sejawat, dan warga sekolah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Ketika saya menghadapi suatu dilema etika atau bujukan moral yang menuntut saya untuk mengambil keputusan yang tepat, tentunya saya akan mengikuti 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan, di mana dasar dari keseluruhannya adalah nilai-nilai universal yang saya miliki. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat
tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai pemimpin pembelajaran, bila kita terampil mengambil keputusan yang tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika di lingkungan sekolah saya antara lain dipengaruhi oleh perbedaan budaya, nilai-nilai, dan prinsip hidup yang mendasari setiap individu. Namun, dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi, implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan, sehingga diperlukan kejelasan visi dan misi, budaya, dan nilai-nilai universal yang dianggap penting di sekolah, agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya, apakah pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid? Pengaruh pengambilan keputusan yang tepat dan efektif oleh diri kita sebagai pemimpin pembelajaran akan tercipta lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan menyenangkan. Dalam hal ini, kemerdekaan belajar murid adalah hal yang utama. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan menerapkan praktik coaching. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat memengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Melalui proses pembelajaran yang panjang, saya sebagai pemimpin pembelajaran apabila terampil atau cakap dalam mengambil keputusan di kelas, maka secara langsung akan menumbuhkan nilai-nilai positif dan karakter baik pada diri murid. Selanjutnya, hal ini akan berkembang dalam diri murid sehingga ketika menghadapi dilema dalam kehidupannya, murid-murid akan siap. Demikian juga dengan nilai-nilai tersebut tentu akan memengaruhi kehidupan dan masa depan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya ambil dari pembelajaran modul 31 dengan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah bahwa pemimpin pembelajaran seluruh modul yang saya pelajari merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah maupun masyarakat. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan komunikatif yang baik akan mengarahkan kita ke berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan keterampilan coaching ini,
dapat membantu murid dalam mencari solusi atas masalahnya sendiri. Tidak terbatas pada murid, keterampilan coaching dapat diterapkan pada rekan sejawat atau komunitas praktisi terkait dengan permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran. Selain itu, diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran diri, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan, dan proses pengambilan keputusan diharapkan dilakukan dengan kesadaran penuh. Dengan berbagai pilihan dan konsekuensi, diharapkan keputusan yang diambil setelah melalui proses 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 pengambilan dan keputusan yang diambil akan menguntungkan banyak pihak. Sekian, terima kasih.